Halo guys, perkenalkan aku Bay, dan di video kali ini aku akan ngasih tutorial kalian bagaimana cara membuat 3D room seperti ini di Panzoid. Oke, pertama-tama kita akan langsung aja masuk ke dalam situs Panzoidnya, yaitu panzoid.com. Langsung ke Clip Maker. Oke, langsung aja di sini aku akan nambahin objek. Ada objek shape. Di sini aku akan bikin 3D room ala-ala editan 3D-nya si Akujin gitu ya. Terus di sini aku akan pakai rectangle. Nah, ini aku akan gunain rectangle ini. Oke, di sini aku akan memulai bikin 3D bangunannya gitu ya, kayak kubusnya gitu. Dan di sini kok nggak ke render belakang gitu, dan ini kok masih putih gitu. Jadi di sini di appearance-nya ini kita rubah single color-nya ke custom. Lalu kelihatan masih nggak render kan? Di sini jangan lupa kita pakai untuk render side-nya kita both. Jadi dua-duanya render gitu. Ada muncul dua-duanya, dua arah gitu. Terus di sini kita akan langsung pakai teksturnya aja. Di sini aku akan gunain tekstur yang udah punya ya. Oke, untuk kalian juga yang mau tekstur ini, nanti aku akan ngasih linknya di deskripsi. Dan di sini aku akan gunain tekstur yang simple aja, contoh ini. Nah, kalian bisa lihat kan ini dia bangunan awalnya. Jadi di sini aku akan ngeduplikat. Sorry. Maksudnya ini 1 2 3 4 5 6. Tapi kekurangannya di Clip Maker ini, kita nggak bisa kayak ngeundo dan ngeredo gitu, nggak bisa. Jadi kita harus manual. Jadi kalau misalnya kalian nih nggak sengaja ngapus, waduh kehapus gitu, ya udah hilang, nggak bakal muncul lagi gitu. Jadi harus buat lagi dari awal. Makanya aku saran kalau kalian menggunakan Panzoid ini harus hati-hati ya. Lalu di sini aku akan ngerubah, balikin ke normal dulu, bikin 10 ya. Nah, ini bangunan awalnya atau rectangle awalnya. Aku akan ngeduplikat dia. 1 2 3 4 5 6. Dan di sini aku akan bikin kubus yang simple dulu. Oke, aku akan langsung skip aja ke bagian kubusnya sudah jadi. Woi, satu hal yang pengen ku bilang, di sini kalian bisa ngerubah rotasi dan arah dari kubusnya itu ya. Jadi atau arah dari objek yang kalian pilih itu ya. Jadi kalian bisa atur sesuka kalian gitu. Oke guys, di sini aku udah selesai bikin boxnya, dan di sini aku nggak bikin terlalu bagus atau sempurna karena yang dipakai juga bagian dalamnya. Oke, di sini kita lihat ini kayaknya ukurannya kayak terlalu kecil gitu ya. Kayak mana cara besarinnya? Kan nggak mungkin tuh satu-satu. Jadi di sini ada yang namanya fitur group. Dengan fitur group ini kalian bisa langsung ngegerakin semuanya sekaligus gitu, tapi yang bisa digerakin hanya yang ada di dalam grup tersebut gitu. Oke, ini akan taruh paling atas. Grupnya akan kunamai grup 1. Nah, di sini akan kunamai grup 1, dan aku akan mindahin semuanya rectangle atau kubus-kubus kotak-kotaknya ini, rectangle ini aku masukin ke dalam si grup 1. Oke, kita masukin. Nah, kalau udah masuk semua gini, baru enak nih, bisa digerakin langsung semuanya. Bisa digerakin position dan lain-lainnya sekaligus. Ups, sorry. Oke, di sini aku akan lebih ngegedein lagi si kubusnya ini, tapi nggak usah gede-gede banget karena yang kita gunakan juga bagian dalamnya. Jadi di sini aku akan gunain kayak semacam 3000 gitu. Aku akan gunain sama ke semuanya. Sepertinya kebanyakan maksudku 3. Nah, gini. Kegedean tadi guys. 3 ini udah jadi 3000 ternyata. Nah, kalau udah gini kayaknya kurang deh. Coba aku pakai 10. Nah, ini udah lumayan gede untukku. Udah cukup. Lalu setelah ini aku akan ke kamera, dan aku akan lihat arah kameraku itu di mana. Dan ternyata kameraku di sini. Jadi aku akan pindahin kameraku ke dalam. Karena apa? Kameranya ini yang jadi arah viewnya kemana itu kamera ini. Jadi kalau misalnya aku masuk ke dalam kameranya ini ya, jadi pandanganku di dalam kamera. Kan nggak mungkin dong gini, tabrakan gini. Jadi aku akan pindahin kameranya ke dalam. Oke, kalau kita cek dulu. Nah, ini sudah di dalam kameranya. Lalu akan ku cek lagi.
kan ngerubah mulai transisinya sepertinya dari sini. Oke. Lalu kita kembali lagi ke objeknya, dan di sini aku akan nambahin objek-objek lain juga. Aku di sini akan nambahin karakter ya, karakter PNG. Cara nambahinnya sama juga kayak pas mau nambah rectangle tadi. Kita ke rectangle sini, single colornya kita ganti ke custom. Lalu teksturnya kita bisa cari. Aku di sini juga udah punya beberapa tekstur. Kalian bisa download aja di Google. Terserah kalian kamu pakai PNG apa. Di sini aku akan gunain PNG-nya si Dazai aja. Oke, di sini aku akan gunain PNG-nya Dazai. Dan di sini kok kelihatan berarti arahnya ada di balik sini. Nah, ini dia si Dazai. Oke, di sini kalian bisa gunain render side-nya ke both juga biar kelihatan dua-duanya. Ukurannya akan ku gedein. Sorry, maksudnya bukan yang ini, maksudku yang di sini. Size-nya akan ku gedein sekitar 25. Aku akan juga pakai di satunya 25. Nice one. Baru aku akan lihat dari arah kamera juga. Dasarnya di situ. Posisinya bisa aku rubah. Posisi dasarnya akan ku rubah. Dasarnya akan kurubah ke bawah, ke bawahin. Mungkin sekitar di sini. Baru akan kumajuin dikit. Ya, intinya kalian atur-atur aja kayak mana sesuai kreativitas kalian. Oke, udah jadi nih. Satu karakter di sini, dan aku pengen nambahin 3D object. Di sini untuk 3D objeknya kalian bisa langsung aja download di Google, banyak. Oke, di sini aku akan pakai, biar nggak ribet, aku akan pakai preset yang udah disediain aja. Objek, add objek. Karena di sini aku cuma pengen ngasih tahu kalian bagaimana sih cara gunain Panzoid. Sisanya aku akan bikin di next tutor gitu sesuai request kalian. Atau mungkin kalian bisa juga pelajarin sendiri. Ini aku akan gunain model yang udah disediain, AK47. Karena aku cuma pengen bikin transisi simple dan ngajarin kalian bagaimana sih dasar gunain Panzoid itu. Ini kan rotasinya akan ku ganti. Scale-nya juga akan ku kecilin. Nah, di sini aku akan bikin transisi yang simple aja. Lalu di sini aku akan nambahin grup lagi. Oke, di sini kita akan bikin transisinya biar smooth. Transisinya itu kita gerakinnya dari grup. Kenapa begitu? Karena kalau kita add keyframe-nya itu di kamera, itu tuh keyframe-nya kayak tabrakan gitu. Kalian pasti tahu lah kalau yang ngedit di Alik Motion atau After Effects. Keyframe-nya tabrakan karena kamera ini nggak bisa diduplikat, ya nggak bisa digandain. Jadi keyframe-nya nggak bisa dibuat kayak ke smooth gitu, nggak bisa buat smooth. Ya kalian ngerti lah pasti. Oke, di sini kalau kamu gunain kamera, saranku kalau pas lagi nge-rotation aja, karena biasanya kan nggak terlalu banyak tuh. Jadi kalian bisa gunain rotation dan gerakin grupnya sekaligus gitu. Ini aku nulis aja terus satu. Oke. Jadi setelah aku namain grupnya ini, kita pindahin semua yang di bawah ini ke dalam grupnya biar ikut gerak semua. Karena cuma kalau model-model semuanya ini nggak dimasukkan ke grup, kalau aku gerakin grupnya itu nggak ada gunanya gitu, nggak ada yang gerak. Terus di sini kan buat pandangannya gini. Baru di sini aku kan buat transisinya kayaknya agak ada muternya juga ya. Jadi aku bikin posisinya di sini. Aku add position. Ini udah ada position satunya.
akan bikin naik, kalian pasti masih aneh. Di sini akan bikin gini, terus kita bikin grup lagi. Aku namain di sini grupnya 2, grup 2 untuk transisi 2. Oke, di sini 2, baru grup 1 ini dimasukkan ke dalamnya grup 2, jadi baru gerakin lagi. Tadi kan geraknya di sini, jadi aku membuatnya di sini. Position, baru di sini ngezoom. Jadi kayak kenapa ngezoomnya ke sini? Gini, anggap aja lah gini, set. Nah gitu, aku mau bikin gitu yang simple aja. Terus kalau di play kan masih kayak apaan sih gitu, kayak jelek banget masih. Jadi sini aku akan nambahin grab. Di sini ada banyak macam grabnya, tapi aku kan gunain yang simple aja. Ini juga bisa kalian ganti kecepatannya, speed grabnya. Aku kan gunain yang simple aja, kayak set. Sini aku akan gunain in out, baru akan kayaknya manjangin, karena ini kalau kita lihat ini proyeknya terlalu pendek, jadi kayak kecepatan gitu. Baru aku balik ke grup yang 2, baru ini ke rubah sini, dan ini juga aku geser. Kalau di play ini masih kurang smooth. Ininya aku akan nyobain pakai in and out, coba. Nah di sini, baru di sini aku akan speed grabnya akan berubah pakai yang lebih kencang. Ini akan quadrant out. Aku akan coba. Sepertinya kurang. Coba lagi ke yang ini speed grabnya. Aku akan coba lagi. Pokoknya intinya terserah kalian aja guys. Ini coba aja kalian pelajarin sendiri. Grab-grabnya yang mana yang enak gitu, karena aku juga di sini sambil ngasih tutorial sambil belajar juga. Jadi mungkin aku akan pelajarin dulu grab ini dan akan ngasih tutorial. Kalau aku nemu yang bagus, aku akan ngasih tutorial kalian bagaimana cara membuat yang lebih smooth lagi. Kurang lebih seperti itu. Di sini akan berubah, aku bikin. Nah, kurang lebih seperti itu, set. Dan aku akan ngasih rotation di sini. Aku akan ngasih rotationnya ini bisa pakai yang ini yang di dalam grup ini. Cuman kalau gimana ya, kalau aku ngasih rotationnya di sini itu posisinya agak set gitu. Jadi karena ini yang gerak bukan kamera, ini yang gerak itu objeknya gitu. Aku di sini akan gunain kamera aja. Nah di saat gini kalian baru aku saranin pakai kamera, karena agar lebih mempermudah kalian untuk kayak nge-rotationnya. Aku akan nunjukin perbedaannya kameranya. Perbedaan kalau aku nge-rotation pakai kamera dan kalau aku nge-rotation pakai objek gitu. Tadi kan kalau aku nge-rotation pakai objek itu hasilnya akan ya gini gitu, karena objeknya yang gerak. Tapi kalau aku nge-rotationnya pakai kamera, ini akan lebih, nah karena ini langsung di kameranya gitu, beda, jadi perputarannya beda. Jadi aku ngasih di sini dan muter ke sini. Ini hapus aja yang di pinggir kalau nggak kepake, karena itu kayak semacam presetnya gitu. Jadi udah dikasih duluan ini garis-garis untuk rotation dan segala macamnya. Sini kan nggak mungkin dong kayak gitu. Jadi aku di sini akan merubah rotationnya. Aku kasih agak kesini. Baru aku akan ngasih grab. Inilah pentingnya grab, biar
bisa ngatur kecepatan transisinya. Ini kan. Nah gitu aja aku akan bikin simple transisi seperti ini. Lalu di sini aku akan ngasih teks. Di sini. Teks warnanya terlalu terang, aku akan di sini pakai single colornya, akan berubah custom aja biar agak gelap ini warnanya. Sebenarnya ini bisa dikasih tekstur, cuma kalau aku kasih tutorialnya kepanjangan, jadi di next aja ya. Lalu di sini aku akan nge-scale ukurannya karena ini terlalu besar. Pokoknya aku pakai scale yang di atas aja, height dan anunya. Sini aku pakai. Waduh, bevel thicknessnya akan aku kecilin, gedein. Baru aku ngeliat dulu tadi arahnya, di belakang sini, berarti filmmakernya aku taruh sini. Oh ya, dan jangan lupa teksnya juga bisa diganti di sini menggunakan nicknameku. Nah ini, aku gunain nicknameku, simple, turun bawah, baru kita pindah lagi. Nah, kalian bisa lihat ini hasil yang udah jadi, simple transisinya dan tutorial bagaimana cara add object di Panzoid. Lalu kesini aku nambahin like, posisi like-nya di like-nya dari sana. Aku akan ngerubah posisi like-nya. Angle-nya. Nah, ini aku udah ngasih like ya. Nah, nice. Kalian bisa lihat perbedaannya. Lalu cara impornya, kalian bisa ke download. Resolusinya kalian terserah kalian bisa saran ke good quality, tapi aku akan gunain yang extreme quality. Baru ininya bisa kalian gunain MKV aja lah formatnya. Lalu nanti kalian bisa rubah formatnya menjadi MP4 di website atau video encoder gitu ya. Terus kalian langsung aja start video render dan download. Oke, segitu aja dulu tutorial kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Dan mohon maaf jika tutorialku ini agak belibet atau gimana, karena ini juga baru pertama kali aku ngasih tutorial di channel ini. Jadi mohon maaf kalau banyak kesalahannya. Sekian dan terima kasih. Tunggu aja tutorial Panzoid di video selanjutnya. See ya.